Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon-empon. Kali ini Bunda mau random reading ya, ngikut kartunya ngajak ngobrol tentang apa. Dan ini Bunda pakai kartu yang kebetulan buat Bunda ini agak susah dibaca. Susah bener kalau pakai kartu ini kartu tarot ya. We'll see, kita akan lihat ini akan mengarah kemana ya. Dan ini mudah-mudahan menjawab kegalauan ya dan kegelisahan hati kamu. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kedamaian jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran sehingga apapun menjadi persoalan kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Oke. Bunda berdoa beneran ya, dan dalam doa-doa Bunda ada energinya. Oke. Kita akan lihat. Mudah-mudahan ini adalah tentang kamu. Wah, ada The Geomancer. Nah, belum apa-apa udah susah ini. Geomancer. Four birds. Oke, ini sepertinya buat kamu-kamu yang memang kamu udah kayak males gue cinta-cintaan, capek cuy gitu ya. Udah males buat kamu yang sedang menarik diri dan oke. Sepertinya memang the sword. Oke. Sepertinya memang dalam kehidupan kamu kayak sedang sedang kayak mengalami ini ya. Ada banyak banget gitu halangan, ada banyak gitu rintangan ya. Ada 3 of trees, 5 of birds. Oke. Ya. Oke, aku dapat Geomancer di sini. Geomancer itu ya ini artinya apa ya? Seseorang yang memiliki kayak daya linue, itu bahasa Jawanya. Punya kemampuan lebih atau memiliki satu kepekaan gitu ya, untuk bisa mengenali energi-energi yang ada letaknya di dalam. Nah, geo itu kan tanah, geo itu bumi ya, yang letaknya ada di dalam tanah. Oke. Well, kenapa dapat kartu ini dalam kondisi kamu yang sebetulnya udah kayak males gitu ya. Kamu udah kayak males-males di dalam percintaan. Entah sekarang kamu sudah punya pasangan. Kalau misalnya kamu udah punya pasangan, berarti kamu tuh sekarang kayak udah I don't care deh, lu mau ngapain. Lu mau ngejungkir kayak salto-salto kayak ya, mau jungkir balik, mau nungging kayak mau ngapain. I don't care. Kamu udah tahap seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu dalam tahap yang kamu udah nggak punya pasangan atau zomblo gitu ya, temannya zombie seperti biasa. Ini berarti kamu kayak apa ya? Kayak udah menerima ya, kamu udah menerima kesendirian kamu udah menerima segala rasa kesepian, kamu udah menerima nggak apa-apa gitu loh, sendiri udah nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya ada orang datang, kamu mikir, lihat dulu deh gitu, orangnya tuh beneran atau enggak. Soalnya kalau misalnya orang itu nggak cukup berkualitas buat kamu mikir kayak, "Ah, mending sendiri daripada itu orang nanti malah nyakitin dan nyusahin gue," gitu ya. Lebih ke arah situ ya. Jadi kamu memang di sini kamu ada banyak syarat gitu. Kalau misalnya ada orang datang, kamu banyak persyaratan, mesti begini, begitu, begici, begeci, bekenyo ya. Seperti itu gitu loh. Iya, sebenarnya kamu bukan 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 nggak ada jodoh sih gitu loh. Kamu hanya kayak berada di tempat yang salah ya, kayak The Geomancer ini ya. Kamu hanya kayak ya, kamu lagi menempati satu entah tempat yang salah atau kamu kemarin sempat menemukan satu tujuan yang salah, salah tempat, salah waktu, gitu aja, it's okay, nggak apa-apa. Masih bisa balik ya, masih bisa balik ke life path atau jalur hidup kamu yang semestinya. The Soul. The Soul itu lautan ya. The Soul itu lautan,
lepas pantai gitu ya. Lepas pantai itu pinggiran di sini ya. Lepas pantai, pinggiran gitu di sini. Dan yang namanya pinggiran itu artinya beberapa dari kamu kayak udah nemu gitu. Hidup itu mesti gimana ya. Kamu menemukan itu gitu. Kita akan bahas nantinya. Ini Bunda sedang berbicara tentang love life kamu. What's next? Ini Bunda baca dulu tentang kondisi kejiwaan kamu. Oke, di sini ada Three of Trees. Jadi karena punya kondisi mental yang seperti itu, kamu jadi wait and see. Maksudnya wait and see, kamu nggak buru-buru gitu. Kalau misalnya ada lawan jenis yang datang, kamu tuh nggak lantas buru-buru ngiyain aja, atau nggak lantas buru-buru menyerahkan diri ya. Kamu tidak segampang itu gitu loh ya. Apalagi sudah pernah mengalami luka. Di sini ada Five of Birds ya. Five of Birds di mana apa ya, ibaratnya gini ya, kamu habis mengalami yang namanya masa-masa setelah bertempur atau setelah masa-masa pasca konflik atau masa-masa setelah keributan, capek gitu. Capek ya. Jadi ya otomatis sekarang kamu nunggu dulu deh, nunggu, nggak langsung blah 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 blah, nggak langsung nyah nyoh nyah nyoh, nggak langsung kayak ya udah sini sini sini, nggak langsung seperti itu. Kamu lebih kayak udah dia mending wait and see dulu, tenang dulu, kalem dulu. Lebih bersikap seperti itu ya karena udah capek gitu loh. Kalau misalnya kali ini misalnya ada orang yang datang and then kamu kudu capek lagi, aduh alangkah capeknya gitu ya. Oke, Bunda akan lihat dulu. So what's next? Di dalam love life kamu dengan pola pikir atau dengan kondisi kamu yang seperti ini masih bakalan ketemu sama cinta sejati nggak? Sama true love nggak? Oke, we'll see. Kita akan lihat ya. Possibilities kamu yang sudah udah males ya, kamu yang udah males cinta-cintaan. Kisah kamu yang sudah males cinta-cintaan. Terus gimana gitu? Gimana? Udah Bunda ini lama banget ngocoknya. Ini biar panjang durasinya. Oke. Nah kan, kalian mau denger nggak? Kalian mau denger nggak? Ini keren loh. Bunda udah bolak-balik ya di dalam konten Bunda. Bunda sering ngomong, nggak usah terlalu ngoyo ya dalam mengejar. Justru pada saat kamu sangat kepengen jodoh, lepaskan keinginan untuk dapat jodoh. Lo kok begitu Bunda? Iya, ada hukum semesta. Ya. Ketika kamu ngoyo, apa yang kamu kejar itu malah justru lari makin menjauh, nggak dapat-dapat jadinya. Ya, kalian perhatiin sendiri. Ketika ngoyo untuk dapat jodoh, malah ketemunya sama orang brekele lagi. Ya. Tapi ketika kamu sudah semele, sudah kayak semacam berserah ya, ya sudah nggak apa-apa Tuhan, dapat jodoh ya syukur, alhamdulillah puji Tuhan. Nggak dapat ya sudah, aku menjalani hidupku dengan sebaik-baiknya. Ketika kamu punya sikap mental yang seperti itu, lihat nih. Kalian lihat sendiri ya. Di sini bisa baca nggak sih? Oke. CICNTA. Emangnya anak TK Bunda disuruh begitu? Cinta. Cinta sejati. Dan ini komitmen. Ketika kamu sudah berada dalam level yang seperti ini, kamu yang nggak gerusa-gerusu, kamu nggak kebelet, ya, kamu nggak ngebet untuk, dan kamu gini ya, sering Bunda dapetin, ada beberapa teman-teman tuh ngoyo, pokoknya Bunda aku maunya sama dia. Pokoknya nggak tahu gimana caranya, pokoknya cuma sama dia gitu ya. Wah, sama jarian. Misalnya begitu. Nah, ketika kamu mencoba untuk mengatur semesta, betapa akan porak-porandanya gitu ya di dalam kehidupan percintaan kamu. Tetapi ketika kamu udah nggak apa-apa ya Tuhan, nggak apa-apa ya semesta, Duh Gusti nggak apa-apa. Ngikut aja pokoknya yang datang syukur entah siapa,
Tapi memang di sini pun juga yang datang juga bukan sembarangan ya, kan akan ada kerasa diklik di hati. Kalau itu untuk mengenali ya, kalau misalnya jodoh atau enggak, kamu akan ngerasa klik. Dan ketika segala kepasrahan kamu letakkan kepada semesta, lihat sendiri ini ya. Ini Bunda kartunya nggak ada rekayasa. Keluar-keluarnya kayak gini sendiri. Seolah mereka udah janjian, udah kompakan. Ada cinta sejati, ada komitmen. Bahkan ini cinta sejati bukan hanya sekedar mampir. Komitmen loh. Komitmen tuh apa? Komitmen. Pertunangan. Pernikahan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ya, ini soalnya kameranya ada autofocus. Bunda kagak tahu gimana cara ngebenerinnya. Asalkan ada syaratnya. Melepas. Relakan dia yang sudah pergi dari hidupmu. Udah lepasin aja. Sekarang mah hari-hari rajin bersih-bersih ya. Bersih-bersih sampah emosi. Upgrade diri, memperbaiki diri. Ibaratnya kamu memantaskan. Kenapa? Ini cinta sejati atau jodoh sejati gini ya. Bunda kasih contoh. Gini aja deh. Soalnya biasanya yang jomblo itu perempuan biasanya. Ya laki juga banyak sih yang jomblo. Nah ini ya, jodoh, oke gini, kalau jodoh yang pasaran, artinya yang kelakuannya absurd kayak gitu, yang gonta-ganti pacar, play apa segala macam, mereka kumpul di bawah, ya. Nah, kalau kamu masih berada di bawah, gimana sih ciri-ciri masih ada di bawah? Kamu masih secara emosi masih swing. Swing itu ya secara emosi berayun-ayun. Kamu masih merasakan sakit, kamu masih ketakutan, kekhawatiran, hati masih kemerungsung, berarti kamu masih di bawah. Padahal jodoh yang cinta sejati, yang komitmen ini kan orang-orang berkualitas ya. Iya dong. Orang-orang yang tahu tujuannya ini adalah orang-orang berkualitas. Oke. Kamu masih di bawah ya, kamu akan ketemu dengan berkele-berkele di bawah. Nah, untuk ketemu dengan cinta sejati, kamu mesti ke atas. Utuk, 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 utuk. Baru kalian bisa ketemu. Iya, caranya naik ke atas gimana? Ya itu tadi, ya. Melepaskan. Secara emosi kamu udah nggak ada beban. Soalnya kenapa? Kalau ada beban emosi, kamu nggak bisa naik, susah gitu loh. Kamu terus upgrade diri, naik sebentar. Menyembuhkan diri, naik sebentar. Terus kemudian kamu mempercantik batin, mempercantik fisik, memperganteng batin, memperganteng fisik, naik sebentar. Dan ketemu. Utuk, 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 utuk. Ketemu deh, ya. Smuci, 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 cium, 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 cium. Gitu. Jadi analoginya seperti itu. Ya, dan ini, cinta sejati atau komitmen ini datang sebentar lagi dalam kehidupan kamu, oke? Sekarang Bunda mau cek deh, terus kira-kira yang datang siapa dan bagaimana, ya, oke? Oke, kita lihat nih. Sebetulnya konten dengan tema kayak begini udah sering ya, ya gimana lagi ya. 2 tahun di YouTube ya otomatis ya. Temanya akan muter-muter begitu. Tapi nggak apa-apa. Kali ini siapa tahu energi yang terciduk beda. Nah di situ kita lihat ya. Terus siapa sih cinta sejati yang ngajak kamu berkomitmen ya? Nggak pakai babi bu gitu. Oke, di sini ada energi Aquarius, Gemini, Libra. Ada energi apa namanya? Ayah, Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Masih tetap sama, hanya ada 6 zodiak. Mudah-mudahan kali ini zodiaknya beda ya. Oh, ternyata hanya 6. Hanya 6 zodiak ya. Hanya 6 zodiak. Aquarius, Gemini, Aquarius, Gemini, Libra, kemudian Sagittarius, Aries, Leo. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lihat. Dan kita akan tarik untuk inisial ya. Inisial dia yang datang atau dia yang datang ketika kamu udah males cinta-cintaan ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, Tara, udah nggak usah banyak-banyak ya. Bingung nanti masa se-RT mau diangkut semuanya. Ada H Hotel, ada J Jakarta, ada M Mama, ada U Ultra.
ada Z Zulu, ada QQ Back, ada A Alpha, ada S Sutra, ada V Vivo, ada G Gajah, ada B Bravo, ada N Nona, ada L Cinta Luna, ada O Oscar, ada K Kilo, ada P Papa, ada 16 inisial dan ada 6 zodiak. Oke. Kita lihat dulu nih orangnya datang dari mana. Oke, ini orangnya ketemu kamu melalui 2 macam pintu. Wah, pakai pintu segala. Pintu Doraemon apa ya? Melalui dua kanal ya. Yang pertama adalah kamu bisa ketemu dia melalui online. Online itu entah sosial media, grup WhatsApp, ataupun dating online. Cuma hati-hati sayang. Banyak sekali klien bunda yang ketipu ya di lewat dating online. Kalian mesti hati-hati kalau gabung sama ini. Sosial media juga banyak yang ketipu ya. Memang mesti hati-hati kalau online. Karena kan kita nggak bisa ngecek ya secara fisik kehidupan sehari-harinya gimana, nggak bisa. Oke, melalui online. Terus yang kedua, ini di crowd atau di keramaian. Di keramaian itu bisa di reunian, pengajian, ibadah raya, atau misalnya pas kamu ketemu sama temen kamu ngajakin temen, ya. Terus kemudian keramaiannya public space, mall, tempat parkir. Emang apa ini tempat parkir? Atau di mana? Di resto, kafe, macam-macam ya. Di keramaian, intinya kayak gitu. Jadi lewat dua hal itu, di keramaian atau melalui online. Oke, ketemunya di situ dan orang ini berasal dari mana? Dia ada di selatan dan utara. Wah, kok bisa ya? Selatan atau utara rumah kamu, selatan atau utara kota kamu, selatan atau utara provinsi kamu, selatan atau utara negara kamu. Ya, jadi gitu. Kalau selatan atau utara planet kamu, aja gile, emangnya kamu mau sama alien gitu. Ya, jadi di situ, ketemunya di situ, asalnya juga dari situ. Oke, Bunda lihat dulu ya. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya biar gampang. Ya orangnya ya namanya mungkin karena ketemu di apa ya, di masa-masa sekarang ya. Bunda bisa lihat orangnya ini juga banyak luka batin, ya maklum ya. Ya, makanya dia juga langsung mau komitmen, ya tapi dia belajar gitu loh. Banyak luka batin, banyak masalah, tapi dia belajar dari masalahnya. Dan akhirnya apa? Itu membuat jiwanya bertumbuh dewasa gitu loh. Makanya begitu ketemu kamu, dia udah nggak main-main lagi. Karena udah capek. Jadi capek ketemu capek gitu loh. Ya. Capek bukan cepek. Kalau cepek ketemu cepek 200. Ini capek ketemu capek. Oke. Ya, Bunda bisa lihat ini ada kemungkinan orangnya tuh datang dari jauh, artinya bisa jadi kamu LDR-an sama dia, atau kalau nggak LDR-an, misalnya ini satu kota gitu ya. Orang ini asalnya bukan dari tempat kamu asal, gimana sih bahasanya? Orang ini pokoknya aduh, kalian baca deh batin Bunda gitu. Orang ini asalnya bukan dari tempat asal kamu gitu loh. Alah, ngomong gitu aja susah, belibet amat ya. Gitu ya, pendatang gitu loh. Alah, mau ngomong gitu aja susah banget. Nah, ini sih agak bahaya gimana-gimana ya. Pada saat ketemu kamu, ini dia orangnya sebetulnya masih ada energi atau mungkin masih ada ikatan atau masih ada koneksi dengan seseorang yang lain ya. Bisa jadi mungkin kalau menikah, pernikahannya itu sudah mingklik-mingklik, sudah diambang bubar baru ketemu sama kamu, atau misalnya dia belum menikah, ini mungkin masih pacaran atau masih punya pasangan yang belum putus 100%, atau misalnya pun dia sudah berpisah, dia masih terkoneksi dengan mantannya ya, artinya energinya belum bersih nih, tapi nggak apa-apa. Kan namanya juga orang berjalan bersama-sama ya. Mhm. Ya, pada saat ketemu kamu, awal-awal sih dia tidak langsung kayak, ya nggak langsung inilah ya, nggak langsung kayak, yuk kita nikah kayak gitu malah serem kali ya. Biasa-biasa aja dulu ya, tapi dia adalah seseorang yang kuat ya. Dan dia sangat tersentuh dengan kelemah lembutan kamu ya. Eh, dengan ketenangan kamu, dengan kesabaran kamu ya. Dia sangat tersentuh dengan hal itu gitu ya. Itu yang bikin dia kayak merasa kayak safe dan nyaman gitu ya. Oke, sekarang Bunda akan lihat untuk ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ini nggak mesti semuanya ya, ini bisa salah satunya saja. Karena ya kan ciri-ciri kan banyak.
Nggak mungkin gitu orang segambreng yang nonton video, terus pasangannya ciri-cirinya kembar semuanya, rebutan nanti. Udah akan buka untuk ciri-cirinya. Oke, rambutnya lurus ya. Tapi hari gini agak susah ya, karena kan hari gini orang bisa smoothing, bisa catok ya. Oke, ada tambahan lagi. Di sini ada energi Taurus, Virgo, Capricorn. Ada sio monyet. Ada sio ayam, ayam jago. Ada sio monyet, ada sio ayam. Sio monyet tuh tahun kelahiran 80, 92, 2004. Di luar tahun itu gimana Bunda? Nggak masalah. Ya Bunda sebutin cuma 3 ya. Yang kali masa Bunda sebutin semuanya ya. Bisa selesai besok ini videonya. Kemudian ada sio macan. Sio macan tuh tahun kelahiran 74, 86, 98. Sio ayam tuh tahun kelahiran 81, 93, 2005. Siapa tahu kalian nggak hafal. Ada energi Leo kuat ya di sini ya. Yang mau datang ini. Hidungnya mancung, oke. Mungkin waktu kecil udah sering dijepit gitu pakai jepit jemuran. Kalian ngalamin nggak sih? Bunda ngalamin loh. Dijepit pakai jepit jemuran ya, hidung Bunda dulu gitu, dijepit pakai jepit jemuran gitu. Terus berarti sekarang mancung dong Bunda? Enggak, tetap pesek. Oke, ada Aquarius ya. Tadi ini energinya cukup kuat untuk Aquarius. Bunda udah mention juga tadi ya. Ada Sio Naga tahun kelahiran 76, 88, tahun 2000. Oke. Oke. Ada hidung besar, jadi bisa besar, bisa mancung. Hidung besar kayak hidungnya Bunda tadi ya. Nah, kan buktinya percuma gitu. Udah dijepit pakai jemuran, udah susah-susah dari kecil. Nggak mancung, tetap aja besar gitu ya. Jadi kalian jangan termakan hoax ya. Oh, segala macam hidung keluar, Bu. Bisa mancung, bisa besar, bisa pesek. Iya. Ya kadang kayak gini deh. Iya masuk, nggak apa-apa. Hidung pesek, orang Indonesia kan memang rata-rata pesek ya. Rata-rata begitu sih. Oke, ada energi Capricorn di sini. Energi Capricorn cukup kuat, oke. Cuma itu yang keluar untuk ciri-cirinya ya. Ciri-ciri fisiknya rambut lurus, hidung keluar semuanya ya. Berarti hidung-hidung selain mancung besar pesek nggak ada ya, berarti bukan itu gitu ya. Hidung-hidungnya keluar seperti ini. Bunda nggak tahu kenapa kompakan yang keluarnya hidung-hidung melulu ya. Oke. Lalu apalagi yang Bunda mau cek? Oh iya. Terus kira-kira kapan nih? Kapan ketemunya? Let's see. Oke. Terus kapan ketemunya Bunda sama orang ini? Kapan nih kira-kira orang ini nongol? Bisa jadi sekarang udah nongol, juga bisa jadi kalau misalnya kamu udah ketemu dengan ciri-ciri yang Bunda maksud. Bisa jadi belum. Gak lama lagi ya. Ini sekitar 1 bulanan ya, 1 bulan lebih lah. Gak lama lagi. Paling cepat seminggu, paling lama 5 minggu. Oh, sorry. Sebulan sampai 11 bulan. Nah, sebulan sampai 11 bulan ternyata ya. Jadi ditunggu aja, orang ini bakal nongol dalam waktu sebulan sampai 11 bulan. Dan kita akan lihat terus pada saat ketemu sama kamu tuh kira-kira dia gimana sih kesan pertamanya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu ketika kesan pertamanya ya. Dia bilang, I'm okay, aku baik-baik saja ya. Dia bilang seperti itu. Kalau ngeliat kayak gini sih bisa jadi ini energi mantan juga masuk. Energi mantan bisa nih. mantan lagi Bunda. Ya gimana. Dia berkata aku baik-baik saja ya. Atau misalnya kalian sudah pernah kenal sebelumnya, dia akan ngomong, biasanya akan nanya kabar, dia bilang aku baik-baik saja, ya ini akan pesan pertama ketemu kamu. Ini mantan bisa, energi orang baru juga bisa ya, dua-duanya bisa. Wow, you know what? Dia jatuh cinta ketika pertama kali ketemu sama kamu. Udah langsung jatuh cinta aja ya.
ya. Jadi kayak nggak tahu memang ada orang yang seperti itu. Udah dari awal itu udah seneng aja ya. Oke. Dan dia merasa kayak kalau nggak sekarang ini udah nggak ada kesempatan kedua. Jadi begitu ketemu sama kamu, dia udah langsung jatuh cinta. Dan dia mikir kayak, aku udah nggak mau yang lain. Dan kalau misalnya dia nggak segera PDKT, udah kayak semacam takut nanti diambil sama orang lain gitu ya. Walaupun begitu, awal-awal dia masih cuek-cuek ya, masih cuek-cuek, masih ibaratnya masih gengsi, ya, egonya nih yang bicara ya, masih gengsi gitu ya, masih nggak peduli gitu sama kamu. Cuman pada akhirnya iya, ini dia yang menguatkan kamu sih, mungkin karena tahu ya kamu adalah seseorang yang pernah terluka dalam cinta, jadi dia ibaratnya kayak, udah kamu nggak usah nangis. Aku juga ngalamin yang sama kok. Oi, ceritanya orang yang apa? Orang yang capek ketemu orang capek gitu ngomongnya ya, "Udah nggak usah nangis, sama kok aku juga," gitu ya. Kita sama loh. Nah, akhirnya dari curhat-curhat itu, itulah yang sebetulnya akhirnya menyatukan kalian bersama. Tapi kalau Bunda lihat ini sebetulnya modus aja sih, karena dia dari pertama itu memang sebetulnya udah naksir kamu, ya udah suka sama kamu gitu ya. Jadi modus-modus aja gitu sih. Dan kemudian ini memang akan berkembang ya, akan berkembang, kemudian makin lama makin dekat, dan kemudian dia akan ngajakin kamu untuk komitmen. Oke. Oke, terus saran dari semesta nggak usah ya, karena kan memang kalau misalnya memang ini adalah sesuatu yang kamu tunggu, ya berarti congratulations, selamat gitu ya. Kalau misalnya ini adalah sesuatu yang mungkin kamu nggak duga, nggak sangka, ya selamat juga gitu loh. Karena ini sesuatu yang bagus ya. Buat kamu yang sebetulnya udah kayak males cinta-cintaan. Oke, sebelum Bunda buka untuk apa, sebelum Bunda buka untuk resonate untuk siapa, Bunda mau spill ini aja ya, satu kapsul. Ini adalah kapsul aura ya buat kamu yang sebenarnya ini fungsinya macam-macam ya. Kapsul aura. Jadi aura tuh apa sih? Aura manusia tuh punya 7 titik cakra ya. Cakra utama. Nah, kalau misalnya ada orang bilang aura gelap, itu sebetulnya adalah sumbatan-sumbatan di cakra-cakra kita. Dan rata-rata semua orang itu memang cakranya tersumbat kecuali orang-orang yang rajin meditasi. Ya, rajin meditasi, rajin bersih-bersih, yaitu baru auranya bersinar terang gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak rajin bersih-bersih, ya aura rata-rata akan tersumbat atau terhambat yang menyebabkan auranya gelap. Nah, ini kapsul aura ini ibaratnya kayak membuka, ya. Fungsinya untuk apa? Ini buat kamu yang mungkin masih susah jodoh, ya ini akan memancarkan daya tarik kamu, ya, memancarkan daya otomatis ya. Kalau kamunya bersinar, orang juga tertarik sama kamu. Tapi kamu juga rajin banyak tersenyum ya, rajin bersih-bersih emosi ya. Dibantu, namanya juga upaya. Ini juga bisa memperlancar rezeki. Terus kemudian apalagi ya, ini kalau misalnya kamu kayak marketing dalam pekerjaan pun kamu juga moncer, ya namanya juga ada cahaya kan ya. Kalau misalnya kamu jualan atau apa, pelanggan seneng gitu sama kamu ya, tertarik gitu sama kamu ya. Bos juga akan lebih sayang. Fungsinya seperti itu sih, karena namanya aura, itu kayak ada cahaya, orang pun akan kayak gini deh, pas kita jalan gelap-gelap, kamu lihat kunang-kunang, kamu pasti nengok kan, ngelihat kan, gitu loh. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi ini cocok banget buat kamu yang memang sedang menanti jodoh, buat kamu yang memang ingin membersihkan diri ya. Nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, ini bisa diulang lagi. Dan ini nggak ada pakai jin-jin, kodam, kodim, nggak ada. Ini murni adalah doa, ya. Apa, jadi ini sama sekali nggak musyrik, karena ini doa, isinya doa ya, ini doa. Doa yang dirapalkan setelah berpuasa dan pakai pati geni. Pati geni itu artinya nggak pakai cahaya lampu-lampu gitu ya, nggak ada ya. Tirakat, tirakat pati geni, kemudian doa, doa dimasukkan dalam ini isinya minyak ya, minyak ini memang ada ini sih, ini ada namanya sambar lilinnya, memang ada sambar lilinnya. Ini yang punya istilahnya vibrasinya tinggi gitu ya, untuk menolong teman-teman. Ya ini hanyalah sebuah bentuk upaya ya, atas seizin Tuhan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa hubungi nomor ya. Harga maharnya cukup murah ya, Rp450.000
rupiah saja, ya. Bisa bertahan setahun, 2 tahun, terserah sih, ini tergantung dari orang masing-masing. Nanti akan ada doa yang dibaca, ya. Oke, silahkan. Kurang lebih begitu, dan sekarang Bunda mau tarik untuk siapa yang kira-kira resonate gitu dengan readingan ini. Terus yang nggak pakai gimana Bunda? Kalian yang mungkin kayak nggak pengen beli kapsul itu, banyak rajin memaafkan aja ya. Rajin memaafkan, rajin menyembuhkan diri, bersih-bersih emosi, terus kemudian banyak tersenyum dan bersyukur. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Nggak beli pun nggak apa-apa. Gitu ya. Pakai itu cara untuk membersihkan aura. Aura ya, bukan aurat ya. Readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak Libra, Aries, Leo, ada Aquarius, Libra, Gemini. Oke, untuk Libra ini kuat energinya. Gemini, oh ya ini cuma dikit banget. Ini cuma 5 ya, cuma 5 zodiak, dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. Yang energinya ditangkap oleh readingan kali ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ada D Delta, ada Y Yankee, ada B Bravo, ada K Kilo, ada A Alpha, ada T Tango, ada G Gajah, ada N Nona, ada C Cucak Rowo. Untuk D Delta energinya kuat, untuk Y Yankee energinya kuat, ada H Hotel, ada M Mama, ada E Eko, ada P Papa, ada I India, dan ada L Lucinta Luna. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Sekarang Bunda mau aktif lagi, ini udah agak jarang sih ya. Tungguin Bunda live di YouTube, ada tulisannya free reading ya, pantengin aja, karena itu nyalakan notifikasinya, nyalakan loncengnya, dan diklik tombol all atau semua. Begitu Bunda live, dapat notif, langsung kamu gercep tulis pertanyaan. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.